Dari kasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita mendengarkan di pagi hari ini, berita sukacita yang tiada henti-hentinya kita nikmati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hidup baru dalam kasih Kristus. Hidup baru dalam kasih Kristus. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Kita sama-sama membaca. Yang pertama ibu-ibu wanita, yang kedua kita pria, bapak, yang terakhir nanti kita bersama-sama. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. 1, 2, 3 ya. Karena itu buatlah dusta yang katakanlah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama makhluk. Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada marah. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat memberikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menyertai kamu menjelang hari penyelamatan. Tetapi adalah kamu ramah seorang pada lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dan Kristus telah menikahi. Amin. Terpujilah nama Bapa yang telah mengaruniakan kita anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Inti apa yang ingin ditekankan? Ya, inti apa yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini adalah jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bisa kita baca di dalam 4 ayat 17. Inti apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca tadi adalah jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Selesai. Apa itu? Mari kita renungkan. Apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah masih berkenan Allah terhadap apa yang kita kerjakan sehari-hari? Yang kita katakan sehari-hari? Yang kita pikirkan sehari-hari? Kita yang dahulu tidak mengenal Allah, tetapi sekarang kita telah mengenal Allah. Sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan identitas kita, status kita sebagai anak-anaknya. Identitas kita, status kita adalah anak Allah, anak-anak Allah. Kehidupan orang yang tak mengenal Allah atau kondisi manusia lama yang kita kenal dengan manusia lama sewaktu masih kita di luar Kristus. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Pada ayat 17 bisa kita lihat seperti apa yang kita baca tadi. Kita lihat di situ ada pemikiran yang sesat. Ayat 18, pengetahuan yang gelap. Ayat 19, perasaan kita yang selalu tumpul terhadap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Semua fakta ini menyatakan bahwa manusia lama
tidak memiliki pengharapan dan menuju kebinasaan. Itu hal yang sangat sederhana kalau kita baca ayat demi ayat. Nggak susah mencernanya. Setelah kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka secara rohani kita telah lahir baru dan memiliki identitas sebagai manusia baru di dalam Kristus. Bisa kita baca di ayat 20 yang pada intinya mengatakan Tuhan Yesus menjadi sentral hidup kita. Christ center life, tidak ada yang lain. Di ayat 21 mengatakan bahwa kita telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar melalui pengajarannya. Jadi jangan hanya kenal-kenal KTP, ya, aku kenal itu loh, oh dia orang hebat, tapi di sini katakan kita telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar melalui pengajarannya. Sangat mendasar. Ayat 22 mengatakan bahwa menanggapi manusia lama serta gaya hidup kita yang lama. Ayat 23 mengatakan roh dan pikiran kita yang telah diperbaharui. Jadi jelas kalau kita baca ayat demi ayat, sungguh luar biasa apa pernyataan Rasul Paulus terhadap jemaat Efesus. Dan di ayat 24 mengatakan bahwa kita telah mengenakan manusia baru. Itulah identitas kita. Kita sudah hidup baru. Itulah identitas kita. Apa yang kita punya label, berarti apapun yang kita lakukan sesuai dengan label kita. Hidup dengan hidup baru. Kata dibarui, yang saya katakan tadi hidup baru, kata dibarui berada di antara proses perubahan manusia lama menjadi manusia baru. Bagaimana berubah manusia lama kita menjadi manusia baru? Itu bukan karena kekuatan kita. Jadi tindakan perubahan dilakukan oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, oleh karena kasih-Nya kepada kita. Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kita, sehingga kita memperoleh manusia baru. Kita menjadi percaya, bukan percaya dulu baru manusia baru. Bukan percaya dulu baru turun Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada kita, maka kita bisa percaya. Hati-hati kita pemahamannya. Roh Kudus turun kepada kita, maka kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kalau enggak, orang berapa ribu yang tahun lalu mau ngapain sih dia percaya? Nggak saya lihat kok, ngapain? Bohong itu. Tapi karena Roh Kudus bekerja melalui hati kita, hidup kita. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Hidup sebagai manusia baru berkaitan ada suatu anugerah bagi kita. Bisa kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17 dan 21. Hidup dalam Kristus, manusia baru, yang lama telah berlalu dan baru telah datang. Ada 4 gaya perilaku hidup yang bukan menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Ya, tadi sudah kita katakan, oleh karena kasih karunia-Nya, Roh Kudus dicurahkan di hati kita sehingga kita percaya, maka kita sebagai hidup baru, identitas baru. Makanya ada 4 gaya perilaku hidup yang bukan menunjukkan identitas yang baru. Ada perilaku yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya
namun tidak sesuai dengan perilaku yang punya identitas yang baru. Pertama, dusta. Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar semua seseorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia baru. Dusta harus ditinggalkan. Sebagai manusia baru, kita harus belajar terus-menerus untuk berkata benar dengan sesama. Ya. Sebagai manusia baru, kita harus belajar terus-menerus untuk berkata benar dengan sesama. Roma 12 ayat 2. Berubahlah akan pembaruan bumi, sehingga kau mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Berubahlah berarti perlu proses, waktu. Kedua, tadi pertama dusta, sekarang kedua amarah. Efesus 4 ayat 7 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah yang berlebihan disebut amarah, yaitu kemarahan yang tidak terkontrol, kemarahan yang terus menerus. Marah melulu kerjanya. Marah sih wajar aja, karena kita masih punya daging, masih punya kemah yang belum dibongkar dari hidup kita. Tapi kalau marah terus menerus, bagaimana? Malah tidak terkontrol. Lempar sana, lempar sini, tendang sana, tendang sini. Amin Bapak Ibu? Amin pula lagi. Mari kita renungkan. Sederhana. Pasti kita pernah semua melakukannya. Kenapa? Karena masih ada di daging ini. Nanti setelah kita bertemu dengan Dia, tubuh kemuliaan akan kita pegang. Kemah kita akan dibongkar. Kemah ini membuat kita masih merasa sakit, masih mengeluh. Nah, inilah kita akan berproses terus. Bagaimana kita tidak mengeluh, tidak sakit di dalam menjalani hidup ini selagi kita di dunia ini. Caranya bagaimana? Dekat sama Dia. Bagaimana dekat dengan Dia? Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Jangan hanya baca aja. Oh, Pak Pendeta, saya sudah baca firman Tuhan. Wah, 10 kali itu selesai saya baca. Tapi baca doang. Renungkan, lakukan. Proses. Waktu yang berbicara. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita, bukan karena kekuatan kita. Marah adalah bagian alami dalam kehidupan kita. Itu natural kehidupan kita. Ketika dituliskan janganlah matahari terbenam, artinya Tuhan memberikan rambu-rambu untuk segera menyelesaikan masalah. Roh Kudus akan memberi hikmat kepada kita. Sudahlah lain. Jangan lagi. Kasihan Dia. Ada rasa kasih kita. Gimana gak marah terus? Rasa kasih sudah gak ada lagi. Sikat terus. Coba. Tapi begitu kita marah, Roh Kudus bekerja. Halo. Amin. Sebelum matahari terbenam, amarahmu telah selesai. Jangan artinya berlarut-larut. Apa berlarut-larut? Dendam. Masih ada nggak hati dendam di sini? Oh, tidak ada. Anak-anak Tuhan yang enggak. Amin. Nah, iya dong. Sukacitalah senantiasa. Luar biasa. Tadi kita sudah mengatakan kita sangat dahsyat. Segala sesuatunya bisa diberikan kepada kita. Dan tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah dipikirkan kita di hati kita. Semuanya akan diberikan kepada kita.
ketika kita apa itu? Mengasihi dia. Bagaimana cara mengasihi dia? Kalau ngomong, Tuhan saya mengasihimu, apa yang kita lakukan? Tanda kita mengasihi dia. Bapak Ibu, apa? Menuruti firman-Nya. Apa firman-Nya? Perintah barunya adalah kasih. Banyak pun kau cerita di luar sana, kata orang Batak, Allah nggak ada kau lain, tidak ada kasihmu. Asik marah-marah aja dia kerja kau, asik dendam aja sama kau, asik. Tapi kalau hidup kita dikasih kasih, oh, sekdong belawan. Tidak ada lagi lawan kita, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita. Sederhana sebenarnya. Bagaimana kasih itu berada di hati kita? Undang dia di dalam hidup kita semua. Bukan kasih karena kekuatan kita. Saya bisa katakan holong mangalak holong. Kita berbuat kasih supaya kita dikasih orang. No. Kita membuat kasih oleh karena kasih Tuhan sudah berada di dalam hidup kita. Kasih itu yang mengalir melalui hidup kita. Bukan kita buat-buat. Kasih yang memikirkan itu bukan kasih sejati dari Tuhan. Kasih yang di luar pemikiran manusia. Apa itu? Mari kita renungkan. Pasti sudah pernah kita lakukan itu. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan itu. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini? Karena Roh Kudus bekerja melalui hidup kita. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Saya juga kadang-kadang gitu. Wah, kenapa sih kamu tadi gini-gini? Kenapa gini-gini? Kok bisa gini? Kan kamu sudah digini-gini. Kenapa saya ya secara dunia? Oh iya ya. Saya puji Tuhan. Selesai. Damai semua. Kita menjadi penyelesai keributan. Penyelesai ketidakberkenan. Kita menjadi juru damai yang tanpa kita sadari. Caranya gimana? Kita selalu berkomunikasi penuh dengan kasih. Penuh dengan rendah hati. Amin Bapak Ibu. Oh aminnya pelan banget sih. Rasanya gak ada yang bersalah ini. Amin Bapak Ibu. Amin itu dong. Semangat saya dari depan yang nyampaikannya. Ketiga, malas. Efesus 4 ayat 28 mengatakan orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Seseorang mencuri karena malas. Iya, dia tidak memiliki. Gimana mau memiliki? Kerja aja tak mau duduk-duduk aja. Beli kopi, bercerita, oh jangan ditanya. Orang yang bekerja dengan rajin pasti maju. Bagaimana dia rajin? Ayo dekat dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan supaya kita didampinginya dalam melakukan pekerjaan kita sehingga kita tetap semangat. Ini ada masalah dikit, udahlah capek ya. Memang ginilah nasib saya. Ya, ginilah saya orang kampung ini. Saya udah capek-capek gini kadang-kadang, ya. Mengeluh terus, bersungut-sungut terus. Kenapa? Ya tadi itu masalah kedekatan kepada Dia. Bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau nggak kita ya jangan kita ambil dong. Ya nggak Bapak Ibu? Ya. Ini mengingatkan loh, firman Tuhan mengatakan ini bukan saya. Mari kita nikmati hidup ini. Supaya apa yang kita pegang, apa yang kita dapatkan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Iya dong, mari kita nikmatin. Kita bukan mencari-cari lagi. Menikmati hidup itu ada berada dalam hidup kita.
10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat orang miskin, tetapi tangan orang rajin menjadi mantap kali ya. Orang rajin menjadi kaya, ya wajar dong. Orang dia kerja keras, masa duduk-duduk, memangnya Roh Kudus. Udahlah kita tidur-tidur aja, ada Roh Kudus kok. Bekerja bersama dengan dia, apa yang kita kerjakan akan diberkati Bapak Ibu. Kita bisa cuma jadi sukacita tetap apa yang kita peroleh. Ini yang enggak punya dia pun dibabilinya. Akhirnya dia memang punya, tapi tidak bisa menikmatinya. Tidak pernah bersukacita menikmatinya. Ada aja masalah. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 15 ayat 15 mengatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Walah, mantap kali. Dan orang yang lapar akan menderita lapar. Nah, rasain. Sederhana kan? Baca firman Tuhan. Iya ya, Allah. Ternyata Allah terus. Sederhana, indah. Ini dari baca iya ya. Tidur nyenyak lagi ya. Kenapa? Karena yang dia datangnya adalah kekuatannya. Tapi mari kita bersama-sama tetap dekat dengan dia, intim dengan dia. Roh Kudus akan menggerakkan hati kita. Ini enggak, aku kan gini, hidup kan gini, aku kan sering penyakit ini, aku ini. Waduh, mengeluh terus. Bukan diserahkan Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa begini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan menghidup lagi ya. Mari kita tetap intim sama dia. Akan diberikannya jalan yang terbaik untuk hidup kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Tesalonika 3:10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika orang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jelas firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi jangan ada alasan lagi. Ya Roh Kudus, jadi namanya si Roh Kudus jadinya. Ada yang demikian. Ngeroh terus. Saya bicara fakta. Ayo bekerja. Orat et labora. Bekerja bersama dengan dia di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita. Christ in you, Kristus ada dalam kamu. Filipi 2 ayat 13. Dia bekerja yang ilahi melalui hidup kita yang insan. Ya, Filipi 2 ayat 13. Dia yang bekerja yang ilahi, bekerja melalui hidup kita yang insan. Bukan kekuatan kita. Jangan ada yang sombong pula. Jago-jago main musik sedih tadi, wah luar biasa. Tapi ingat, dia yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Pemain musik mana yang tadi? Iya, justru makin semangat. Sama dengan kita profesi lain. Kita sebagai barisan profesi. Oleh karena kekuatan dia, kalau tidak alamat. Sederhanakan pemahaman firman Tuhan. Jangan diputar-putar ke sana kemari. Nikmati. Semuanya oleh karena siapa? Karena kuasanya melalui hidup kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Oleh karena kasihnya. Keempat, perkataan kotor. Slide. Karena termenung slide boleh. Perkataan kotor. Efesus 4 ayat 9-30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jelas. Janganlah
kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba kita lihat selanjutnya, bacanya marah. Perkataan kotor adalah perkataan yang menyakiti orang lain. Bila dilakukan terus-menerus, disebut mendukakan Roh Kudus. Karena yang bersumber dari Roh Kudus itu membawa damai sejahtera, membangun, membuat orang lebih bersuka cita. Jelas ya Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi tadi kesimpulannya bahwa Roh Kudus itu membawa damai sejahtera, membangun, membuat orang yang di lingkungan kita, sekitar kita bersuka cita. Sama dengan kita. Membuat orang lain. Siapa orang lain? Tidak usah orang lain dulu dah. Kalau kita nggak suka cita, gimana kita buat orang lain suka cita? Jadi kita tadi itu marah aja. Gimana membuat orang lain suka cita? Kita pun marah-marah. Akhirnya orang menderita. Kita dulu bersuka cita. Saya akan gini bawa suka cita gini. Bohong. Dia aja kerjanya membuat orang mau marah aja. Di dalam keluarga aja dia masih berantem dulu. Cerita keluar lagi deh. Ya enggak Ibu? Bapak? Ibu-ibu dulu deh. Ada enggak sukacita dalam keluarga? Sederhana aja. Kalau ada tuh, keluar juga. Tidak akan jauh. Pasti sukacita. Yang sederhana aja. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena yang bersumber dari Roh Kudus itu membawa damai sejahtera, membangun, membuat orang lain bersuka cita. Maka saya katakan, mari kita nikmati keberadaan Dia di dalam hidup kita, supaya sukacita itu, damai sejahtera itu ada senantiasa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau sakit penyakit, mau susah, mau bersuka cita, mau duka cita, damai sejahtera itu tetap ada bersemi di dalam kehidupan kita. Yang bagaimana? Kalau kita tanya orang lain, mari kita rasakan itu. Rasakan Bapak Ibu. Tidak perlu kita ngomong-ngomong 1 tambah 1 2, semua orang tahu. Tapi yang tidak 1 tambah 1 itu ada yang nggak 2. Apa itu? Rasakan dalam hidup kita. Merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Perilaku manusia lama jika tidak diperbaharui dampaknya adalah perilaku manusia lama jika tidak diperbaharui akibatnya adalah merugikan banyak saudara seiman. Ingat kita deh ya. Perilaku manusia lama jika tidak diperbaharui biasanya merugikan banyak saudara seiman. Mereka merasa tertuduh, terluka, dan merasa bersalah. Maka saya katakan, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang membuat seseorang tertuduh di depan saya. Saya tidak mau menyatakan bahwa seseorang akan terluka di depan saya. Saya tidak mau melakukan sesuatu sehingga orang merasa bersalah di depan saya. Itulah orang yang hidup baik. Tetap didasari dengan apa Bapak Ibu? Kasih. Kasih. Oh lama. Senang kali yang bertuhan Yesus ini Pak. Ya kan Bapak Ibu? Karena dasar kita adalah kasih. Apalagi sih? Luar biasa, dahsyat sekali. Membawa perselisihan dan perpecahan dalam gereja. Bisa kita lihat. Perilaku manusia lama akan sering membuat perselisihan, sering membuat perpecahan, khususnya orang yang di dalam lingkungan dia, baik dimanapun dia berada. Kita berbicara di gereja. Ada nggak kita di sini? Ada demikian? Pasti tidak ada. Kenapa? Karena kita semuanya hidup didasari dengan kasih.
Dampaknya selanjutnya ya, merusak kesaksian tentang Yesus Kristus terhadap orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Celakalah orang yang tidak memberitakan Injil. Bagaimana kita beritakan Injil? Tingkah laku kita, gaya hidup kita membuat orang sengsara. Apakah itu Injil? Bapak Ibu? Nah, 1 Korintus 9:12 mengatakan, celakalah yang aku tidak beritakan Injil. Di mana kita berkata Injil? Kita aja perlu masih diinjilin. Ya kan Bapak Ibu? Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Bagaimana kita melakukan itu? Kita juga masih perlu diajar. Kan kita harus jadi pengajar kan? Bagaimana jadi pengajar? Baca firman Tuhan, dekat sama dia, supaya kita betul-betul jadi pengajar, penginjil. Penginjil itu bukan harus pendeta, bukan, tidak. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Kalau kita sudah jadi pengajar, pasti tanpa kita sadari kita sudah bisa menyampaikan sesuatu yang baik terhadap lingkungan kita. Jadi jangan orang yang mau percaya kepada Yesus gara-gara tingkah laku kita dia jadi tidak percaya. Katanya Yesus dia tuh orang gaya hidupnya gitu, mungkin lah, tidak malah saya. Mahatma Gandhi mengatakan, ada satu penanya dia, Mahatma Gandhi, setiap dia melakukan satu orasi pidato, dia menyatakan, mengingatkan dengan Tuhan Yesus. Dia kaitkan terus dengan apa berita Tuhan Yesus. Tapi apa dikatakan? Yang pada ini, kamu kok nggak menjadi orang Kristen? Sementara kamu setiap pidato memakai nama-nama Yesus. Kok kamu nggak jadi orang Kristen? Saya tidak mau jadi orang Kristen. Orang-orang Kristen itu kelakuannya mentah nggak ngerti saya, ngaco. Ini dia. Tapi dia tetap memakai pengajaran Yesus. Itu realita. Didokumentasikan itu. Tapi ditanya ini, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kalau kamu sudah memakai nama-nama Yesus, gimana saya mau jadi orang Kristen? Orang-orang Kristen aja kelakuannya tak benar. Yang mana mau saya jadi orang Kristen? Nah, saya baca itu. Wah, ngeri kali. Ya kan Bapak Ibu? Dari gaya hidup kita orang tahu ini pasti. Ini pasti dari orang bukan biasa-biasa, pasti dia orang luar biasa. Siapa itu? Pengikut Yesus. Seperti apa orang-orang percaya yang sudah diselamatkan? Satu, membuang segala perilaku yang buruk. Kita bisa baca Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah kita buang. Demikian pula segala kejahatan. Itulah orang-orang yang percaya, yang punya identitas sebagai anak Tuhan. Kedua, mengenakan jenis-jenis kebaikan. Apa itu Efesus 4:32? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ramah seorang akan yang lain, suka membantu, penuh kasih mesra, berhati lembut, saling mengampuni, hidup di dalam kasih Kristus. Back to laptop. Kasih Kristus, bukan kasih duniawi ya. Kasih Kristus yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, oleh karena kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat 5. 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Kasih. Apapun cerita kita dari Kejadian sampai Wahyu, dasarnya adalah kasih.
Yohanes 13:34-35, aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan ragu-ragu mengatakan amin. Kasih. Apapun yang kita lakukan di dasar kasih, damai sejahtera akan meliputi kehidupan kita. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah ngomong-ngomong sama orang lain bahwa kita ini orang Kristen, pengikut anak Tuhan. Dengan cara hidup kita orang tahu. Duh pasti. Haleluya. Puji Tuhan. Daripada pakai kerudung dia. Kenapa dia tahu? Komunikasi kita gimana? Didasari kasih enggak? Pasti orang tahu. Oh ini pasti. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi dasar hidup kita semuanya harus didasari dengan kasih. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mana pemain musik kita? Satu khotbah yang sungguh luar biasa yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kita semuanya harus didasari dengan kasih. Kita sama-sama menyanyikan slide terakhir. Slide yang tadi terakhir ini. Dari surga hati ini kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Kasih yang dari surga yang memenuhi hati kami. Kasih Bapa dari surga yang terus mengalir dalam hidup kami, membuat hati kami tetap damai, penuh sukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Sakit penyakit disembuhkan, kesusahan dilenyapkan, sukacita ditimbulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang mengalir menyelesaikan semua permasalahan hidup kita yang kita jalani kita. Terima kasih Bapak atas curahan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tetap merasakan kasih yang mengalir daripada-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami kebaktian pada pagi hari ini. Senantiasa Engkau bersama dengan kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami selalu penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sampaikan doa kami ini atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.